Perkenalkan, namaku David, umurku 30 tahun. Aku masih bujang dan belum menikah. Setiap kali pacaran, aku selalu gagal untuk melanjutkan ke pernikahan. Hingga sampai sekarang aku masih trauma untuk punya pacar lagi. Tapi keinginan untuk itu selalu ada. Tapi kepinginnya langsung nikah aja. Aku memiliki wajah yang lumayan ganteng, dengan postur yang tinggi dan perawakan kekar, karena aku rajin olahraga. Aku terlahir dari keluarga yang pas-pasan, namun aku sangat bersyukur aku bisa lulus kuliah. Itu berkat kedua orang tuaku yang gigih mencari biaya buat aku kuliah. Aku 3 bersaudara, kakakku perempuan sudah menikah dan ikut tinggal dengan suaminya. Sementara adikku cowok saat ini masih kuliah. Terkadang aku suka bersedih kalau bapak ibuku nanya soal kapan aku menikah. Karena memang sampai sekarang aku belum ketemu jodoh. Aku hanya minta didoain aja. Oh ya, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di kotaku. Jarak dari rumah ke kantor kurang lebih 8 km. Sudah 5 tahun aku bekerja di situ. Kisah ini berawal ketika Mbak Rina kurang lebih baru 2 minggu bekerja sebagai atasanku. Tepatnya sebagai accounting manager. Sebagai atasan baru, ia sering memanggilku ke ruangan kerjanya untuk menjelaskan over budget yang terjadi pada bulan sebelumnya. Atau untuk menjelaskan laporan mingguan yang kubuat. Aku sendiri sudah termasuk staf senior. Tapi mungkin karena latar belakang pendidikanku tidak cukup mendukung, manajemen memutuskan merekrutnya. Mbak Rina berasal dari sebuah perusahaan konsultan keuangan. Usianya aku taksir 25 tahun. Sebagai atasan, aku memanggilnya Bu, walau usiaku sendiri 5 tahun di atasnya. Tapi atas permintaannya sendiri, seminggu yang lalu ia mengatakan lebih suka dipanggil Mbak. Sejak saat itu mulai terbina suasana dan hubungan kerja yang hangat, tidak terlalu formal. Terutama karena sikapnya yang ramah, ia sering langsung menyebut namaku. Sesekali bila sedang bersama rekan kerja lainnya, dia yang menyebut Pak. Dan tanpa kusadari pula, diam-diam aku merasa betah dan nyaman bila memandang wajahnya yang cantik. Dia memang menawan karena sepasang bola matanya sewaktu-waktu dapat berbinar-binar atau menatap dengan tajam. Tapi di balik itu semua ternyata dia suka mendikte. Mungkin karena telah menduduki jabatan yang cukup tinggi dalam usia yang relatif muda. Kepercayaan dirinya pun cukup tinggi untuk menyuruh seseorang melaksanakan apa yang diinginkannya. Mbak Rina selalu berpakaian formal. Dia selalu mengenakan blus dan rok hitam. Bila sedang berada di ruang kerjanya, diam-diam aku pun sering memandanginya. Sangat menarik, tidak besar tetapi jelas bentuknya. Memaksa setiap mata untuk melihatnya. Di dalam ruangan kerjanya yang besar persis di samping meja kerjanya, terdapat seperangkat sofa yang sering dipergunakannya menerima tamu-tamu perusahaan.
Sebagai accounting manager, tentu selalu ada pembicaraan-pembicaraan privasi yang lebih nyaman dilakukan di ruang kerjanya daripada di ruang rapat. Aku merasa beruntung bila dipanggil Mbak Rina untuk membahas cash flow keuangan di kursi sofa itu. Aku selalu duduk persis di depannya bila kami terlibat dalam pembicaraan yang cukup serius. Ketika aku sedang memandanginya, tiba-tiba aku dikejutkan oleh pertanyaan Mbak Rina. "David, aku merasa bahwa kamu sering melirik ke arah kakiku. Apakah dugaanku salah?" tanya Mbak Rina. Aku terdiam sejenak sambil tersenyum untuk menyembunyikan jantung yang tiba-tiba bergetar. "David, salahkah dugaanku?" Iya benar Mbak," jawabku mengaku jujur. Mbak Rina tersenyum sambil menatap mata aku. "Mengapa?" Aku membisu. Terasa sangat berat menjawab pertanyaan sederhana itu. Tapi ketika aku menengadah menatap wajahnya, kulihat bola matanya berbinar-binar menunggu jawabanku. "Saya suka Mbak, indah sekali." Dan setelah menarik nafas panjang, kukatakan alasan sebenarnya. "Saya juga sering menduga-duga apakah kaki Mbak juga ditumbuhi bulu-bulu." "Persis seperti yang kuduga. Kamu pasti berkata jujur apa adanya," kata Mbak Rina sambil sedikit mendorong kursi rodanya. "Agar kamu tidak penasaran dan menduga-duga, bagaimana kalau ku beri kesempatan memeriksanya sendiri?" "Sebuah kehormatan besar untukku Mbak," jawabku sambil membungkukkan kepala, sengaja sedikit bercanda untuk mencairkan pembicaraan yang kaku itu. Ia melangkah ke mejanya lalu menarik kursinya hingga keluar dari kolong meja yang besar. Mbak Rina tersenyum, matanya berbinar-binar seolah menaburkan sejuta pesona. Pesona yang membutuhkan sanjungan dan pujian. "Periksalah," aku membisu terpana mendengar perintahnya. Sejenak aku berusaha meredakan debar-debar jantungku. Aku belum pernah diperintah seperti itu. Kemudian dengan nekat aku memeriksanya. Rupanya Mbak Rina ingin lebih dan aku sudah tidak bisa berpikir lagi. Dan kami pun melakukannya di ruangan Mbak Rina. Milikku dan milik Mbak Rina sudah menyatu kurang lebih selama 1 jam. Tidak kusangka, di balik wajah cantik Mbak Rina tersembunyi sesuatu. Aku pun merasa senang karena bisa bermain dengannya. Semenjak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Tidak ada batasan antara atasan dan bawahan. Hampir setiap hari kami sering saling minta jatah. Apalagi kalau sedang ada proyek di luar kota.